Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arifin dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu artikel dan jurnal, serta menjelaskan masalah dalam penelitian judul artikel yang sudah saya punya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu artikel dan jurnal. Artikel yaitu tulisan di mana isi tersebut berusaha untuk mengulas tuntas tema yang diangkat. Sedangkan jurnal yaitu buku sebagai publikasi karya yang diterbitkan secara berkala. Selanjutnya, di sini saya mempunyai 5 judul artikel yang berbeda. Saya akan menjelaskan masalah dalam judul artikel tersebut. Judul artikel yang pertama yaitu peran penerapan Haris dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Bisma Putra Tekstil Industri. Dapat kita lihat masalah pada tabel di atas diambil dari target produksi pada bulan September sampai Desember 2020 terlihat fenomena menurunnya ketepatan waktu dalam proses produksi yang ditargetkan produksi 4 hari padahal selesai produksi menurun hingga 7 hari. Dapat kita simpulkan bahwa menurunnya ketepatan waktu proses produksi disebabkan menurunnya kinerja karyawan. Artikel yang kedua berjudul Pengaruh Kompensasi Pengembangan Karir dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan. Masalah di artikel kedua ini dapat dilihat pada tabel pertama menunjukkan bahwa karyawan dengan penilaian below target atau tidak mencapai target meningkat jumlahnya dari 44% menjadi 50% dan terakhir di tahun 2015 menjadi 61%. Sedangkan penilaian karyawan dengan kategori meet target atau target tercapai justru menurun dari 51% menjadi 45% dan terakhir 30%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja karyawan PT API Metra Palma kantor pusat Jakarta mengalami penurunan. Berdasarkan tabel kedua terkait dengan permasalahan kinerja di PT API Metra Palma kantor pusat Jakarta menunjukkan bahwa masih terdapat hal-hal yang sudah baik dan menjadi kepuasan bagi karyawan dan hal-hal yang belum baik dan masih menjadi ketidakpuasan karyawan dan dianggap bisa menyebabkan penurunan kinerja. Hal prariset tersebut terlihat bahwa variabel terkait dengan masalah komunikasi mencapai ketidakpuasan sebesar 85%, variabel pengembangan karir sebesar 70% dan variabel terkait kompensasi juga sebesar 70%. Dengan demikian, diduga variabel yang berpengaruh terhadap menurunnya kinerja karyawan adalah kompensasi, pengembangan karir, dan komunikasi, sehingga perlu penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui hal tersebut. Artikel yang ketiga dengan judul Pengaruh Koordinasi, Kompetensi, dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Unit Layanan Pengadaan Kementerian Agama Pusat ULP Kemenak Pusat. Dapat kita ketahui masalah dalam artikel ketiga ini berdasarkan data yang diperoleh di mana persentase pekerjaan yang selesai tepat waktu adalah 80,5%, sedangkan persentase pekerjaan yang selesai tidak tepat waktu adalah 19,5% dan bahwa persentase rata-rata penyerahan RUP tepat waktu adalah 73,7%, sedangkan persentase rata-rata penyerahan RUP tidak tepat waktu adalah 26,3%. Patut diduga adanya permasalahan terkait kinerja pegawai ULP Kemenak Pusat. Dari data koordinasi ULP Kemenak Pusat diperoleh tingkat koordinasi internal ULP Kemenak Pusat rata-rata 70,8% dan persentase rata-rata koordinasi eksternal hanya 66,7% yang menunjukkan bahwa intensitas koordinasi yang dilakukan masih rendah. Dari data kedisiplinan pegawai ULP Kemenak Pusat diketahui persentase rata-rata kedisiplinan yang ditunjukkan melalui tingkat kehadiran anggota Pokja ULP Kemenak Pusat adalah 79,7%, sedangkan persentase rata-rata tingkat ketidakhadiran adalah 20,3%.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat disiplin anggota Pokja ULP Kemenak Pusat masih kurang optimal. Dari data kompetensi pegawai ULP Kemenak Pusat diketahui bahwa latar belakang konsentrasi pendidikan tinggi pegawai yang sesuai adalah 57,8%, sedangkan latar belakang konsentrasi pendidikan yang tidak sesuai sebesar 42,2%, dan pegawai dengan pengalaman kerja minimal kurang dari 2 tahun sebanyak 4,7%, pengalaman kerja sedang sebanyak 21,9%, pengalaman kerja tinggi sebanyak 73,4%. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan kinerja pegawai yang diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti koordinasi, kompetensi, dan disiplin. Selanjutnya, artikel keempat yang berjudul Peran Komitmen Organisasional dalam Memediasi Pengaruh Kompetensi Pelatihan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Perawat. Masalah yang ada di artikel keempat ini yaitu komitmen organisasi sebagai variabel mediasi harus menunjukkan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Kajian empirik tentang komitmen terhadap kinerja ditunjukkan oleh Fu dan Despade 2014, studi pada 476 karyawan asuransi di Cina menunjukkan komitmen kerja mendukung kinerja karyawan. Didukung Gilderen dan Big 2016 pada 114 pegawai kepolisian di Belanda menunjukkan bahwa komitmen organisasi mampu membangun peran kinerja ekstra serta peran dalam kinerja sosial. Tsai et al. 2010 studi pada 604 pegawai di perhotelan Taipo menjelaskan bahwa komitmen organisasional memiliki dampak yang kuat dalam meningkatkan kinerja pegawai. Didukung penelitian di sektor terkait oleh Kim dan Primer 2011 yang menjelaskan bahwa komitmen organisasional secara afektif mampu menumbuhkan kinerja ekstra yang mampu membangun kinerja unggul dan berdaya saing. Nasution 2017 menjelaskan bahwa komitmen yang dimiliki pegawai mampu menghasilkan penurunan minat untuk mengundurkan diri dari organisasi sehingga kinerja juga meningkat. Artikel yang terakhir, yang kelima, berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional Iklim Organisasi dan Stres Kerja terhadap Kinerja Pegawai, studi kasus di Kantor Pusat Badan SAR Nasional Jakarta. Dapat kita lihat masalah yang terdapat pada artikel kelima ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai di Basarnas bahwa mereka merasa ada jarak yang terlalu jauh dengan atasan mereka. Kendala yang sering dihadapi oleh petugas Basarnas sendiri adalah adanya perbedaan cara kerja dari masing-masing instansi tersebut, sehingga petugas Basarnas kewalahan menyesuaikan diri dengan cara kerja mereka. Kendala lain yang sering dialami oleh petugas Basarnas ketika melakukan evaluasi di lapangan adalah menghadapi keluarga korban bencana atau kecelakaan. Akibat dari keadaan seperti ini, kegiatan keseharian pegawai Basarnas di kantor sangat terganggu. Dibuktikan dengan persentase rata-rata absensi pegawai Basarnas dari data fingerprint 3 bulan terakhir bahwa lebih dari 25% pegawai yang tidak masuk kantor dengan alasan sakit perut, sakit kepala, tekanan darah tinggi dibuktikan dengan surat keterangan dokter 15% dan tanpa alasan 10%. Bukan hanya itu, banyak terdapat pegawai yang menggunakan waktu kerja untuk main game di komputer, kumpul-ngumpul di smoking area, keseringan izin keluar kantor karena merasa bosan di kantor. Juga terdapat pegawai yang masuk kantor tidak sesuai dengan jam masuk kantor yang ditentukan dan pulang kantor lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.